Shalom saudara-saudaraku yang kasih dan terpuji nama Tuhan yang masih memperkenankan kita ada dan boleh berjumpa hari ini Kamis 4 Maret 2021. Mari kita sejenak menikmati perjumpaan dengan Tuhan sebelum kita melanjutkan hidup karunia-Nya dalam aktivitas kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, anugerah-Mu melalui napas hidup kami. Kami siap untuk melanjutkan anugerah hidup ini Allah. Namun kami mau menikmati sejenak berjumpa dengan Tuhan di dalam doa dan firman-Mu. Berkenanlah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Allah kami berdoa untuk itu. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini pertama Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya Aku meletakkan di atas Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Inilah saudara, bahagian firman Tuhan yang diperkenankan bagi kita membaca dan mendengar untuk kita pegang dan hayati saat ini. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, tema yang mau kita renungkan hari ini, umat pilihan Allah. Kombongan napilay langsa puang matua. Saya dan saudara adalah bahagian umat yang dengan sengaja Tuhan pilih di antara yang lain. Kata lain, dipersiapkan, dipilih di antara yang lain karena berkenan bagi hati Tuhan. Kehidupan orang yang telah mengalami kelahiran baru, saudara, tidak akan pernah tetap sama seperti sebelum ia mengenal Kristus. Sebab itu, Petrus menginginkan atau merindukan setiap yang membaca firman Tuhan melalui surat Petrus ini. Sebagai umat Allah, segala sesuatu yang jahat yang dapat merusak kasih dan kesatuan dengan saudara seiman, menurut Petrus sebaiknya dibuang. Ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Karena itu akan merusak persekutuan sebagai umat Allah, sebagai bangsa yang telah disendirikan oleh Tuhan atau dipilih khusus, dikuduskan. Namun tidak cukup sampai di situ Petrus maksudkan. Justru ia mendorong, memotivasi mereka yang membaca firman ini dan mendengar untuk melakukan sesuatu yang positif. Karena mereka telah mengalami kelahiran baru.
Kalau saya dan saudara menyadari sebagai bahagian umat yang dipilih, disendirikan secara khusus, berarti telah mengalami hidup baru atau lahir baru. Semua hal-hal yang akan merusak persekutuan itu harus dibuang, ayat 1 tadi. Tetapi tidak stop, hanya membuangnya. Tetapi bagaimana melakonkan hidup baru itu? Terus menerus melakukan seperti bayi, yaitu menginginkan air susu sebagai makanan satu-satunya. Makanan yang murni yang akan menopang hidupnya. Maka seorang yang sudah dilahirkan baru seharusnya membutuhkan firman Tuhan sebagai makanan satu-satunya bagi hidup dan pertumbuhan rohani mereka. Ayat 2, saudara. Dan jadilah seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Berarti membutuhkan firman Tuhan bagi kehidupan kita. Maksudnya seperti bayi menjadikan air susu sebagai makanan satu-satunya, begitulah seharusnya seorang Kristen milik Allah, umatnya, memandang firman Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertumbuhan dan kekuatan bagi imannya. Bagi seorang Kristen, membaca dan mempelajari firman Tuhan seharusnya bukan merupakan sebuah pekerjaan yang berat atau menjadikan momen atau waktu yang sulit atau menyusahkan, menggelisahkan, melainkan menjadikan kesukaan. Karena hanya dengan pemahaman akan firman Tuhan, hanya dengan firman-Nya itu, maka iman kita akan bertumbuh dan dibangun. Beriman kepada Kristus, Sang Batu Penjuru, kata firman ini. Orang percaya menjadi batu hidup yang dipakai untuk membangun rumah rohani, di mana pelayanan imamat dilakukan. Pelayanan umum, tugas orang percaya bukan hanya menjadi milik Allah, tetapi juga menjadi tempat kediaman Allah dengan tujuan untuk memberitakan karya Allah yang besar. Seorang Kristen memang harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, hubungan pribadi yang amat dekat dan hidup setiap saatnya. Tetapi di samping itu, kita juga harus memiliki hubungan yang baik dengan sesama dan terlebih saudara seiman. Dan kesatuan sebagai bangsa, dengan demikian kita akan terlihat sebagai bangsa atau sebagai umat pilihan, bukan tanpa tujuan, tetapi terbaca di dalamnya melalui persekutuan itu, kita adalah umat yang memang telah disendirikan oleh Tuhan untuk dibaca sebagai surat-surat Kristus. Artinya dia punya aura tersendiri, dia punya warna, dia punya identitas untuk tiba pada tujuan, yaitu selamat untuk semuanya bagi kemuliaan Allah. Dan salah satu tujuan juga adalah agar maksud-maksud Allah digenapi melalui kehadiran kita sebagai pribadi, sebagai umat pilihan Tuhan, agar dengan kehadiran kita dapat menjadi saksi bagi orang lain. Dia dapat mendengar, melihat, dan mengenal Tuhan melalui kehadiran kita. Kehadiran kita sebagai benih-benih yang ditabur di segala penjuru. Sekalipun mungkin bagi orang lain kita adalah benih yang tidak berguna. Kita adalah batu-batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang yang melihat tidak berarti, tetapi menjadi batu sentuhan, batu penjuru seperti Yesus. Yesus adalah batu penjuru dan batu sentuhan yang telah dibuang atau tidak disambut oleh manusia, oleh dunia ini. Padahal dia datang untuk menyelamatkan semua yang berdosa, semua isi dunia ini, supaya kembali menjadi miliknya yang berharga, bernilai. Sehingga kita tetap menjadi umat
pilihan Allah yang sungguh-sungguh berkualitas dan berarti di antara yang lain. Karena itu, Dia yang telah ditolak oleh dunia ini menjadi batu sentuhan, menjadi batu penjuru. Yesus Kristus dalam mengerjakan karya penyelamatan, Ia menebus kita dari kubangan dosa, dari yang bukan umat menjadi umat. Ia dengan sengaja memilih dan menempatkan kita di tengah-tengah dunia ini dengan jaminan pemeliharaannya. Setelah Ia mengalahkan kuasa maut itu dengan kebangkitannya, Ia mengikat kita menjadi umatnya dan memberikan kita kekuatan dalam menyatakan kesaksian bahwa sungguh Allah telah memilih kita di antara yang lain. Kita adalah umatnya yang membanggakan, yang mensukacitakan hati Tuhan. Maka dimanapun kita berada, Tuhan tempatkan dalam segala situasi, kita juga harus tampil menjadi batu-batu yang telah terserak atau berserakan, tetapi akhirnya dengan kasih dan kuasa Kristus kita dikumpulkan menjadi batu-batu bangunan yang tersusun rapi menjadi satu bangunan rumah Allah, bait Allah, dan di dalamnya terkumpullah umat Tuhan memuliakan Dia sebagai batu sentuhan yang memberikan kehidupan setiap orang yang percaya. Terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah berhenti merenungkan firman-Mu, melihat hidup kami. Biarlah firman-Mu itu yang akan menjadi sentuhan yang membawa hidup baru bagi kami dan menjadi kekuatan kami di dalam menjalani kehidupan perjuangan yang Tuhan beri bagi kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk segala rencana, pekerjaan, karya kami hari ini termasuk usaha-usaha kami. Semuanya dengan kuasa dan kasih Tuhan akan membawa buah yang baik dan benar. Ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh keluarga kami, orang tua kami, di mana saja mereka dalam segala keadaan. Tuhan topanglah, jaminkanlah hidup mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi mereka yang dalam kondisi lemah tubuh. Saudara-saudara kami, sahabat kami, keluarga kami, jemaat-Mu. Engkau hadir di dalam keterbatasan mereka. Berikan hati yang tidak putus asa dan dengarkan doa mereka. Sembuhkanlah sakit penyakitnya ya Tuhan. Nama-Mu diagungkan. Begitu pula mereka yang bergumul. Ada banyak hal yang membuat kami bergumul. Kebutuhan hidup, pekerjaan, harapan-harapan yang tak kunjung datang. Dan juga duka cita, hal-hal yang senada. Oh Tuhan, tolong kuatkan topang kami. Beri kami hati yang tetap bersyukur kepadamu, berserah kepadamu, dan bersuka cita. Kuatkan Tuhan dan topanglah mereka semua. Kami berdoa Bapa di sorga untuk pemerintah dan bangsa ini. Berkenanlah Engkau untuk memberkati segala usaha mereka yang tidak melawan kehendak-Mu, sehingga kehidupan bersama boleh terjadi dengan baik di dalamnya nama Tuhan yang dimuliakan. Ya Bapa, inilah doa kami, inilah harapan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon semuanya ini. Amin.